Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Rahman dengan NIM 20200203862201022. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi ujian tengah semester saya. Rangkuman dari materi-materi yang dibawakan sebelumnya dengan dosen pengempuh Bapak Zulkarnain MSI pada mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Materi pertama dari kelompok 1 yaitu konsep dasar ekonomi mikro syariah. Islam sebagai agama di dalamnya mengandung konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal, baik dalam hubungan dengan Sang Pencipta, hablum min Allah, maupun dalam hubungan sesama manusia, hablum minan nas. Ekonomi mikro adalah salah satu cabang dalam ilmu ekonomi yang terfokus mempelajari perilaku atau hubungan timbal balik antara produsen dan konsumen yang terlibat di dalam kegiatan ekonomi. Ekonomi mikro bisa menjelaskan tentang bagaimana dan mengapa di setiap pengambilan keputusan dalam kegiatan ekonomi. Beberapa karakteristik dalam ekonomi mikro Islam yaitu ekonomi Islam mengaturnya bersifat ketuhanan atau ilahiyah. Dalam Islam, ekonomi hanya merupakan satu titik bahagia dari al-Islam secara keseluruhan. Ekonomi berdimensi akidah atau keakidahan, berkarakter ta'abudi, terkait erat dengan akhlak, elastis, objektif, memiliki target sasaran tujuan yang lebih tinggi, realistis. Harta kekayaan pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki kecakapan dalam pengolahan harta. Materi kedua yaitu asumsi rasional dalam ekonomi Islam. Asumsi rasionalis dalam buku Ekonomi Mikro Islam adalah tanggapan bahwa manusia berperilaku secara rasional, masuk akal, dan tidak akan secara sengaja membuat keputusan yang akan menjadikan mereka lebih buruk. Ada dua tipe rasionalitas yang mana dua tipe ini berlaku pada tingkat individu, adapun pada tingkat kolektif terdapat rasionalitas pula. Dua tipe rasionalis ini yaitu rasionalitas kepentingan pribadi dan rasionalitas berdasarkan tujuan yang ingin dicapai saat ini. Ada beberapa prinsip rasionalitas ekonomi, yaitu prinsip kelengkapan atau completeness. Kedua, transitivitas atau transitivity. Yang ketiga adalah kesinambungan atau continuity. Yang keempat, lebih banyak selalu lebih baik. The more is always the better. Materi kelompok 3 yaitu konsep kebutuhan ekonomi mikro Islam. Konsep kebutuhan ekonomi merupakan aktivitas kegiatan manusia di muka bumi ini, sehingga kemudian timbul motif ekonomi, yaitu keinginan seseorang untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari, orang cenderung menyamakan kebutuhan needs dengan keinginan atau wants. Konsep kebutuhan manusia dalam pandangan Islam, ekonomi merupakan aktivitas kegiatan manusia di muka bumi ini, sehingga kemudian timbul motif ekonomi, yaitu keinginan seseorang untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari, orang cenderung menyamakan kebutuhan atau needs dengan keinginan wants. Rangkuman materi kelompok 4 yaitu teori konsumsi dalam mikroekonomi. Konsumsi dalam ekonomi Islam adalah upaya memenuhi kebutuhan manusia, baik kebutuhan jasmani maupun rohani, sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan kesejahteraan atau kebahagiaan dunia dan di akhirat. Manusia tidak akan mampu untuk menunaikan kewajiban
ruhiyah spiritual, dan maliyah material. Tanpa terpenuhinya kebutuhan primer seperti makan, tempat tinggal, maupun keamanan. Kebutuhan-kebutuhan tersebut merupakan elemen kehidupan manusia. Akan tetapi, presentasi kebutuhan yang dimiliki oleh manusia sangat beragam. Dalam perspektif Islam, kegiatan konsumsi dilakukan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga senantiasa berada dalam hukum-hukum Allah atau syariah. Materi terakhir adalah materi dari kelompok 5, teori permintaan dalam mikro Islam. Permintaan adalah jumlah barang yang diminta konsumen dalam suatu pasar yang jumlahnya tergantung dari jumlah pendapatan yang diperoleh dan terdapat hubungan yang pasti antara harga pasar yang baik dan kualitas yang diminta dari yang baik. Hal-hal ini tetap konstan hubungan antara harga dan kualitas. Membeli disebut jadwal permintaan atau kurva permintaan. Dalam ekonomi Islam, permintaan juga memiliki definisi tersendiri. Menurut Ibnu Taimiyah, pengertian permintaan adalah hasrat terhadap sesuatu atau jumlah barang yang diminta atau raghbah fil al-syai'. Konsep permintaan dalam Islam menilai suatu komoditi, barang dan jasa tidak semuanya bisa dikonsumsi maupun digunakan. Dibedakan antara yang halal dengan yang haram. Karena itu, dalam teori permintaan Islam membahas permintaan barang halal, sedangkan dalam permintaan konvensional semua komoditi dinilai sama, bisa dikonsumsi dan digunakan. Sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube saya.